Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya Ergi Virgiati dapat kembali menemani Anda dalam dialog spesial Jaksa Menyapa. Sebuah program yang menghadirkan informasi hukum secara ringan, edukatif, dan tentunya dekat dengan masyarakat. Pemirsa, selama ini mungkin banyak masyarakat yang mengenal jaksa hanya sebatas menangani perkara pidana di pengadilan. Padahal di balik itu tadi ada juga peran penting lain dari kejaksaan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah perdata dan juga tata usaha negara melalui peran jaksa pengacara negara atau yang sering disebut JPN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih dalam mengenai tugas, wewenang, dan juga tantangan hingga manfaat jaksa pengacara negara bagi instansi pemerintah maupun masyarakat. Mulai dari pendampingan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, hingga bagaimana JPN hadir untuk membantu penyelamatan aset dan keuangan negara serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Dan sudah hadir bersama kami narasumber dari bidang perdata dan juga tata usaha negara Kejaksaan Negeri Tabalong yang akan berbagi informasi dan juga penjelasan kepada kita semua, yaitu Bapak Muhammad Attabikal Abrol Yuniardi SH sebagai Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada bidang perdata dan juga tata usaha negara Kejaksaan Negeri Tabalong. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah diundang Mbak. Luar biasa. Dan untuk narasumber kita yang kedua itu ada Mbak Tia ya, Mbak ya, saya manggilnya Mbak aja karena masih muda ya. Iya boleh. Ada Mbak Tia Meividia SH. Beliau ini sebagai Kepala Subseksi Perdata Tata Usaha Negara pada bidang perdata dan juga tata usaha negara Kejaksaan Negeri Tabalong. Apa kabar Mbak? Iya baik, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu ada Bapak atau Mas Tigor Robert Maruli Matondang SH. Beliau calon jaksa pada bidang perdata dan juga tata usaha negara Kejaksaan Negeri Tabalong. Wow, dari Kabupaten Tabalong ya, akhirnya kita berjumpa ya, membahas tentang JPN ya. Ini mungkin banyak dari masyarakat sendiri yang belum mengetahui JPN itu apa sih? Nah, boleh deh dijelaskan oleh Mbak Tia juga apa yang dimaksud dengan jaksa pengacara negara atau JPN itu? Iya, jaksa pengacara negara. Mungkin yang sering orang dengar itu jaksa aja ya Mbak ya, atau mungkin jaksa penuntut umum. Iya, gitu jaksa penuntut umum atau pengacara aja gitu. Iya, mungkin perbedaan kita dengan pengacara, karena namanya kan jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara ini kita bertindak selaku pengacara, tetapi pengacara negara Mbak. Nah, itu dengan adanya dasarnya itu surat kuasa khusus. Nah, kita itu mendampingi atau menjadi kuasa khusus pemerintah dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan desa paling rendahnya Mbak gitu. Jadi kita adalah pengacara negara, bedanya begitu. Jadi biasanya kan orangnya dengarnya jaksa atau pengacara aja. Betul. Itulah JPN. Jadi dasar kami itu dengan adanya surat kuasa khusus gitu. Luar biasa sekali, sudah cukup dimengerti dari definisinya jaksa pengacara negara gitu ya. Baik, kita akan lanjut ke tadi itu sudah terjawab juga Mbak. Oke, kita ke Mas Bikal nih. Apa saja sih tugas dan juga wewenang yang diberikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui bidang perdata dan tata usaha atau Datun ya biasanya disebutnya ya? Ya, jadi Mbak, jaksa pengacara negara ini luas sekali aspeknya. Kalau misal jaksa penuntut umum kan bertindak sebagai penuntut umum. Disebut penuntut umum pun ketika di pengadilan. Di luar pengadilan ya bukan penuntut umum, jaksa gitu kan. Nah, perdata ini wilayahnya lebih luas. Ada penegakan hukum di situ, ada bantuan hukum, ada pendampingan hukum, terus ada tindakan hukum lain, pelayanan hukum. Tapi jaksa pengacara negara itu spesifik mewakili pemerintah melalui surat kuasa khusus, mewakili pemerintah untuk permasalahan perdata dan tata usaha negara, bisa mengajukan gugatan, atau bisa sebagai tergugat juga bisa. Nah, kalau untuk yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu melalui pelayanan hukum dengan konsultasi, pemberian edukasi ke masyarakat, penyuluhan, terus sosialisasi. Seperti itu Mbak. Oh, berarti bedanya dengan JPU, kalau JPU kan hanya di pengadilan saja. Ya, nah JPN spesifik itu tindak lebih pidana umum dan tindak pidana korupsi gitu. Kalau JPN itu kan lebih luas Lebih dan luas. tidak hanya pidana ya, tapi perdata dan lain sebagainya. Ini langsung 3 poin langsung terjawab ya. Baik, siapa saja sih yang bisa meminta bantuan hukum kepada jaksa pengacara negara ini?
yang bisa meminta bantuan Iya, hukum. yang minta bantuan hukum ini siapa aja? Bantuan hukum tuh pemerintah, Mbak ya, Ya, melalui surat kuasa khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara di litigasi, seperti itu, Mbak. Mengajukan gugatan, terus kasasi seperti itu, upaya hukum, itu, Mbak. Berarti ini bisa lebih ditekankan lagi kepada masyarakat bahwa JPN ini tidak melayani ke masyarakat, berarti ya, hanya tidak melayani ya? Bukan tidak melayani, tidak mewakili. Tidak mewakili. Melayani melalui konsultasi hukum tadi, Mbak. Oh, bisa. Misal ada permasalahan di masyarakat terkait perdata, melalui aplikasi Halo JPN, atau bisa datang langsung ke kantor Kejari. Oh, ada Halo JPN-nya ya? Ada Halo JPN. Oh, nanti bisa di-spill ya, Mas ya. Baik, kita ke Mbak Tia nih. Mbak Tia, kenapa sih jaksa pengacara negara ini hanya mewakili instansi saja, pemerintah dan juga BUMN? Iya, memang karena sesuai perja kita, Mbak ya. Jadi memang tupoksi kita itu memang hanya untuk mewakili pemerintah gitu. Jadi karena memang kita jaksa kan, kita mewakili pemerintah. Jadi sesuai perja kita nomor 7 tahun 2021, kita itu punya tupoksi yang mana ada penegakan hukum, ada bantuan hukum, ada pertimbangan hukum, ada pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. Nah, itu tupoksi Datun. Nah, di situ biasanya kita untuk mewakili pemerintah itu ada di bantuan hukum. Nah, biasanya kalau bantuan hukum itu kita bisa mewakili pemerintah menjadi pengacaranya, jadi kuasa hukumnya. Jadi kalau pemerintah digugat ataupun ingin menggugat, kita bisa menjadi pengacaranya gratis seperti itu, karena memang itu fasilitasnya, aturannya, sesuai aturannya kita untuk mewakili pemerintah. Semata-mata untuk menegakkan marwah ya. Siap, betul sekali. Terus seperti penegakan hukum, itu kita macam-macam, Mbak. Kita juga bisa membantu mediasi warga, misalkan pemerintah desa dengan warganya ada kendala, ada masalah, kita juga bisa memediasi di pengadilan. Nah, nanti kalau misalkan dari penegakan hukum itu masuk nggak gagal mediasinya, kita bisa menjadi kuasa hukumnya desa itu, pemerintahan desa seperti itu. Kita juga kalau dalam penegakan hukum, Mbak, kita juga bisa membatalkan perkawinan, misalkan nih ada suami, dia udah punya istri nih, suami istri sudah menikah, terus dia menikah lagi, tapi istri yang pertama tuh nggak tahu. Nah, dia nggak tahu. Bisa dibatalkan. Jadi istri yang pertama itu bisa ngadu ke kita minta dibatalkan pernikahan. Ini kabar baik untuk para perempuan. Iya, ya. Betul banget. Tapi perlu digarisbawahi, dibatalkan ya, bukan perceraian. Iya, beda itu. Beda di dibatalkan. akibat hukumnya beda nanti. Oh iya, betul. Tadi juga ada pendampingan hukum, ada bantuan hukum, juga itu definisi yang berbeda ya ternyata ya dari tupoksi-tupoksinya. Baik, Mas Igor, ada yang bisa ditambahkan mungkin terkait dengan tupoksi dari JPN? Nah, mungkin ya terkait pelayanan hukumnya ya sendiri sih, karena kan dari JPN sendiri nggak cuma di pengadilan juga, tapi lewat berpengadilan, contohnya ya pelayanan hukum. Bisa lewat wasiat Halo JPN atau kantor langsung, itu pun bebas, mau terkait sengketa tanah atau mungkin terkait terkait warisan, segala macam boleh tanyakan di Halo JPN. Wah, seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak ya, kalau misalkan JPN itu ternyata lebih luas dan juga lebih complicated. Ini masalahnya ternyata banyak sekali ya. Dari kasus-kasus perdata yang besar sampai dengan pembatalan nikah ternyata menjadi tupoksi daripada Datun ya dari JPN. Baik, kita akan kembali lagi membahas tentang wewenang dan juga tantangan dari JPN seperti apa. Tetap di Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Tadi sudah dijelaskan di segmen pertama tentang JPN itu apa, lalu wewenangnya seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut ke Mas Tigor. Nah, ini tentang wewenang jaksa pengacara negara dalam hal penegakan hukum. Ini juga justru banyak sekali pasti ya. Silakan dijelaskan, Mas Tigor. Nah, kalau sepotong saya itu, kalau wewenang dari jaksa pengacara itu, contohnya ada perkara tindak korupsi yang tidak cukup bukti, namun adanya kerugian negara. Terus tersangkanya meninggal dunia, terus ada permohonan batal perkawinan dan juga ada permohonan mereka terdaftar. Mungkin bisa ditambahkan Mas Bikal juga. Silakan Mas Bikal untuk menambah. Nah, jadi terkait fungsi Datun ini di bidang perdata ini bisa juga untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Tidak hanya di pidana khusus ya. Karena JPN melalui bidang penegakan hukum ini dapat mengajukan gugatan apabila perkara di SP3
terdakwa meninggal, sampai di tahap penuntutan juga bisa, Mbak. Oh gitu. Ya, kerugian keuangan negaranya sudah ada, Mhm. tapi tersangkanya sudah meninggal. Hmm, Kalau di tingkat pidana kan udah selesai tuh iya perkara. betul. Jadi kan kerugiannya masih ada, cuma nggak bisa diselesaikan. Iya, Gimana nih betul. mekanismenya? Nah, lewat datun. Oh. Itu kan gugatan ke Mhm. pengadilan, seperti itu. Ini Iya. berarti spesialis mengurus yang ribet-ribet berarti ya. Datun ini ya. Kita kan berarti ya ini berarti bagaimana sih peran jaksa pengacara negara atau JPN dalam memberikan bantuan hukum? Dalam bantuan hukum, Mhm. kita itu dalam tupoksi datun, itu bantuan hukum kita punya 2. Bantuan hukum litigasi dan juga bantuan hukum non-litigasi. Biasanya kalau kita bantuan hukum non-litigasi, itu kita berhubungan seperti penagihan. Nah, biasanya dasarnya kita untuk pemulihan dan penyelamatan keuangan negara. Nah, biasanya kita bantu menagih hutang piutang di bank atau di BPJS. Biasanya Iya. mereka masukkan surat kuasa khusus ke kita untuk membantu mewakili BPJS dan juga bank itu untuk menagih tagihan. Biasanya begitu. Iya. Nah, nanti keuangan yang balik karena kita yang menagih, nah itu menjadi pemulihan keuangan negara gitu, masuknya begitu. Jadi kemarin kita juga sudah, kalau tahun ini kita baru masuk dari BPJS Ketenagakerjaan, itu kemarin juga mereka masukkan 5 surat kuasa khusus untuk kita bantu penagihan. Nah, kalau untuk bantuan litigasi, ini biasanya kita tahun kemarin kita punya ini. Kalau di tahun ini kita sudah sampai tahap kasasi. Kalau tahun kemarin kita membantu desa, mewakili desa, karena desa itu digugat oleh warganya, Mbak. Oh, Gitu. Sengketa, ada masalah. Jadi kita membantu menjadi kuasa khususnya, kuasa khususnya dari desa Dari itu. desanya. Iya, jadi itulah bantuan litigasi. Biasanya kalau bantuan litigasi itu kita ke persidangan. Jadi tahap yang di non litigasi nggak bisa diselesaikan, kita masuk ke persidangan gitu. Oh. BPJS juga gitu, Mbak, bisa ada sederhana ya, sidang Gugatan sederhana. gugatan sederhana BPJS biasa gitu. Jadi misalkan mereka susah sekali untuk ditagih, Mbak, Iya. kita bisa sita jaminan masuk ke gugatan sederhana gitu. Kita juga yang mewakili, Mbak, gitu. Oh, jadi prosesnya juga tidak ujuk-ujuk langsung ke pengadilan gitu ya? Misalnya Iya. ada prosesnya Ada dulu, mediasinya ada mediasinya dulu ya. Karena kan biasanya kalau misalkan sudah berhubungan dengan kejaksaan, ini orang-orang udah pada ketakutan duluan kan ya. Jangankan yang nggak punya salah gitu ya, Iya. istilahnya yang apalagi yang punya salah gitu kan Iya. pasti udah takut aja. Nah, kalau misalnya sudah berhubungan dengan kejaksaan ini luar biasa memberikan informasi yang sangat bagus untuk masyarakat yang ada di rumah ya. Baik, kita ke Mas Bila lagi. Selain dari penegakan hukum dan juga bantuan hukum, nah wewenang apa lagi sih yang dimiliki oleh bidang perdata dan juga tata usaha negara ini? Selain penegakan hukum tadi ya, bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya di, saya ini kasubsi pertimbangan hukum ya, Mbak ya, ada di pendapat atau legal opinion, pendapat hukum, terus ada pendampingan hukum, terus ada legal audit. Nah, itu tuh non litigasi, Mbak ya. Semata-mata tugasnya tuh untuk mitigasi resiko, Mbak. Jadi kita memberikan pendapat hukum kita terkait terhadap suatu proyek atau suatu kegiatan agar meminimalisir adanya maladministrasi atau kesalahan administrasi atau agar lebih oke aja lah. Lebih aman. Lebih aman. Kita breakdown dulu Iya, baiknya seperti apa betul. yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Betul. Gitu. Kalau pendampingan hukum ini untuk kegiatan yang sedang berjalan. Kalau legal audit ini untuk kegiatan yang sudah berjalan, kita periksa secara menyeluruh dokumennya, ada kesalahan apa, kita nilai di situ. Wah, kalau gini berarti lebih memberikan manfaat ya kepada instansi ataupun pemerintahan ya. Dari perencanaannya sudah, ini kayak konsultasi hukum Betul. gitu ya, Mas ya. Ya. Wah, lebih apa ya tadi meminimalisir dari adanya mungkin permasalahan yang akan terjadi pada saat proyek tersebut jalan gitu ya. Sebenarnya beda di ini aja sih, Mbak. Pendekatannya lah. Pendekatan di Datun ini lebih apa istilahnya, Mbak Jaya? Humanis. Lebih humanis lah, lebih friendly karena orang Iya. kan
memandang kejaksaan ya khususnya Iya, atau jaksa takut itu takut gitu gitu ya. kan, takut di penjara, enggak ada gitu. Iya, lebih friendly, lebih humanis Ah. ya kalau di bidang Datun Baik. Kita lanjut lagi ke Mbak Tia nih. Mbak Tia tentunya dalam suatu pekerjaan itu kan ada yang namanya tantangan ya. Ini apa sih tantangan yang sering sekali dihadapi oleh seorang jaksa pengacara negara dalam hal menjalankan tugas dan wewenangannya? Mungkin khususnya dari Kabupaten Tabalong ini seperti apa? Iya. Kalau kendala, mungkin kita karena Datun ini bekerja sesuai dokumen. Dia tuh dasarnya data, Mbak. Jadi kita tuh surat menyuratnya harus lengkap. Jadi kalau perdata itu bukti, itu kalau pidana kan saksi ya. Iya, Alat bukti. Pembuktian alat bukti saksi. Iya, betul. Orang. Kalau kita itu lebih ke surat menyurat, dokumen. Nah, iya. Biasanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan kalau dengan dokumen itulah kendalanya kadang. Ada yang kurang, Hilang, hilang, mungkin. iya. Sedangkan pembuktian terkuatnya itu adalah di situ, gitu. Semuanya tupoksi Datun itu adalah di surat menyurat dan dokumennya itu, Mbak. Mungkin kalau kendala seperti itu dari kami sih. Biasanya yang kita temui seperti itu. Ini lebih sulit ya kalau Iya. misalkan tiba-tiba tidak tercopy datanya Iya. hilang gitu ya. Ini menjadi tantangan tersendiri di bidang Datun Baik. Contoh terkait dengan penegakan hukum atau juga bantuan hukum atau bahkan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan juga tindakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tabalong seperti apa nih Pak? Untuk penegakan hukum sama bantuan hukum mungkin yang litigasi tadi yang udah sampai tahap kasasi yang sudah yang mewakili desa terkait laporan atau gugatan dari masyarakat, kami menjadi wakil yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah desa tersebut. Terus untuk pertimbangan hukum seperti pendampingan hukum itu kita ada melakukan pendampingan di PT Perusda ya. Perseroda air minum Tabalong, kita melakukan pendampingan hukum. Mengawasi lah, mengikuti proses kegiatannya, memberikan saran, terus memberikan petunjuk baiknya seperti apa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu, Mbak. Itu kurang lebihnya. Ini yang baru-baru aja berarti ya, baru-baru. Baik, mau ditambahin mungkin Mas Igor? Mungkin ke Mbak Tia. Mbak Tia. Karena lebih lama. Lebih lama. Mbak Tia mungkin ada lagi yang lainnya mungkin yang selain dari Kalau kami, mungkin kan dari tadi kita lebih ke pemerintahan. Iya, betul. Kita banyak pemerintahan yang kita dampingi. Mungkin kalau untuk masyarakat, saya mungkin bisa mengingatkan lagi, kita ke masyarakat tetap ada, namanya pelayanan hukum. Nah, kita pelayanan hukum itu sharing pendapat. Jadi kita hanya sharing pendapat, memberikan pendapat kepada masyarakat yang ingin bertanya tentang masalah hukum perdata. Gitu. Jadi itu bisa melalui lisan, itu bisa langsung ke kami, datang ke kantor, karena kami punya ruangannya sendiri, karena biasanya kan permasalahannya privasi, Mbak. Betul. Kita punya ruangannya sendiri di kantor, terus bisa juga, ya itu tadi, dengan Halo JPN, itu ada di web. Oh, itu bisa Gitu. di-download berarti ya? Web aja, Mbak. Oh, web aja. Akses, ya. Oh, langsung masuk ke web ya. Iya, Halo Kira JPN. dari aplikasi enggak ya berarti Enggak. ya? Itu masuk ke webnya, itu bisa langsung kalau biasanya kan kalau misalkan masyarakat tuh agak sedikit takut ya untuk datang ke kejaksaan, padahal manis Kami seperti terbuka ini. kok, Mbak. Iya, santai sekali gitu kan, maksudnya dengan humble-nya gitu. Tapi mungkin sebagian masyarakat masih ada yang ngerasa kagok mungkin gitu, bisa memanfaatkan web CPN ini ya untuk melakukan konsultasi, dan mungkin juga nanti akan ada pertemuan juga ya biasanya ya. Karena kami Mbak. juga biasanya tiap tahun kami juga ada penyuluhan hukum, Mbak, ke desa-desa. Jaksa masuk Iya, desa. biasanya kita gitu juga. Jadi kita supaya memperkenalkan Datun juga kita ada seperti itu, datang ke desa. Jadi warga tahu kita gitu. Ini kurang apa lagi sih, udah jaksa masuk desa, jaksa masuk sekolah ya. Jangan takut-takut lagi. Di Dialog juga sudah sering sekali bersilaturahmi ya, memberikan informasi yang tentunya juga seputaran tentang hukum yang bisa lebih dipahami oleh masyarakat. Baik, kita akan kembali di segmen terakhir dengan manfaat dan juga harapan serta upaya ke depan dari Kejari Tabalong. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Kembali lagi di Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sudah tertunda di segmen kedua tadi. Nah, kita masuk ke manfaat yang diberikan oleh JPN atau Jaksa Pengacara Negara kepada instansi pemerintahan atau Pemda, masyarakat atau juga masyarakat dalam hal bidang perdata dan juga tata usaha negara. Ini mau siapa nih, Mbak Tia kayak yang jawab? Ya, coba dulu Mbak ya, kita dari aku dulu. Boleh.
Ya, mungkin manfaat ya Mbak ya, Hmm. manfaat. Mungkin gini, karena kita ini banyak juga ya mitra kita dengan pemerintah, Betul. mungkin contohnya ya, mungkin lebih gampangnya dengan pertimbangan hukum, kami itu ingin memberikan manfaat yang mana meminimalisir terjadinya ya kesalahan-kesalahan gitu. Jadi jangan sampai ada penyelewengan-penyelewengan. Iya, Jadi betul. Datun itu mencegah, Mbak. Kita lebih mencegah daripada menangani pas sudah selesainya. Jadi jangan sampai salah dulu. Nah, kita tuh iya. mencegah dulu gitu dari bidang Datun. Mungkin manfaat dari kami itu kami ingin memberikan pemahaman bagi pemerintah terutama dan masyarakat itu jangan sampai terjadi dulu hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih baik bisalah tanya ke kita dulu, meminta pertimbangan hukum kepada Iya. kita dulu mungkin gitu. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di pemerintahan itu lebih apa ya? Lebih dewasa dari kita, tapi mungkin kan zaman itu dinamis ya Mbak. Iya, Mungkin di betul. zamannya Bapak Ibu itu dulu belum pernah ada, tapi di zaman kita sudah ada. Jadi mungkin kita bisa sharing pengalaman dulu, sharing aturan yang benarnya bagaimana. Jadi mungkin kita lebih ingin memberikan manfaat, mencegah jangan sampai hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu. Karena kita juga punya bidang satunya lagi kan, Oh, iya. gitu. Kita punya. Jadi di Datun ini kita mencegah dulu Iya. gitu. Jangan sampai ke bidang yang satunya lagi. Iya, betul. Gitu. Karena jangankan ini ya, maksudnya masyarakat luas, kadang yang dari instansi juga kayak dari pemerintahan desa juga mungkin kan untuk pemahaman dari hukumnya juga kurang. Asalnya oh ternyata ini ada pasalnya ya. Oh ini ternyata padahal kan memang tidak ada maksud untuk menyelewengkan, tapi ternyata ada. Nah, inilah fungsi dan juga manfaat dari Datun ya. Mas, ini mau ini nggak mau nambahin Kak? Iya, jadi Mas Bikal. Nah, tadi saya nyari-nyari namanya. Nah. Silakan Mas. seperti apa yang Mbak tadi bilang, kurangnya kesadaran hukum. Iya. Jadi apa ya, di desa ya khususnya ya, Iya, betul. tidak serta-merta kesalahan yang dapat merugikan keuangan negara tersebut Iya. bukan karena niat misalnya, Iya, betul. atas dasar ketidaktahuan mungkin. Kan sorry to say, teman-teman di desa kan secara pendidikan mungkin ada yang Iya. kurang gitu kan, jadi pengetahuannya kurang. Maka dari situ kami hadir untuk memberikan edukasi, memberikan penyuluhan hukum, memberikan pemahaman terkait misal pengelolaan penggunaan dana desa seperti apa, teknisnya seperti apa. Pokoknya intinya pendekatannya tuh kami memitigasi resiko lah, seperti apa yang Mbak Dia tadi sampaikan. Iya. Seperti itu, Mbak. Memberikan informasi juga gitu ya. Mas Tigor mau nambahin nggak? Ya sama seperti Bang Nambah, intinya memitigasi resiko hukum agar sesuai prosedur hukum yang berlaku ya. Gitu. Dan kami sedang mendampingi setiap prosesnya dari awal sampai akhir gitu. Wah, ini sangat membantu berarti ya, membantu instansi, pemerintahan juga. Baik, kita lanjut ke upaya Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan edukasi. Nah, apakah masuk ke dialog juga salah satu mengedukasi Sangat, masyarakat? Mbak. Kami hadir di sini memberikan informasi bahwa ada loh kejaksaan, Iya. memberikan solusi, memberikan fasilitas lah, mediasi, fasilitator untuk pertemuan terhadap suatu sengketa. Iya. Seperti itu, Mbak. Itulah. Berarti ya, mau nambahin nggak? Ini dari tadi kayaknya ada yang ingin disampaikan. Sama nih Mbak, sama sebenarnya. aja. Ya, kami sebenarnya sama ya. Pokoknya kita tidak pernah capek untuk mengingatkan masyarakat ya. Kami hadir, maksudnya kami hadir untuk memberikan bantuan hukum gratis. Karena kami difasilitasi negara, memang tugas kami untuk itu. Jadi kami tidak ada capek-capeknya untuk mengingatkan masyarakat, pemerintah. Kita bisa memberikan bantuan hukum gitu. Ya, kurang lebihnya gini, Mbak. Saran dari saya khususnya atau kami, lebih mendahulukan musyawarah terhadap setiap permasalahan, dilakukan mediasi terlebih dahulu, dilakukan konsiliasi dulu sebelum ke tahap pidana. Karena di hukum tuh ada istilah namanya ultimum remedium ya. Maksudnya pidana tuh ujung tombak terakhir lah, upaya terakhir. Kalau udah tidak ketemu permasalahannya, baru ke sana. Jadi diusahakan secara apa ya, soft dulu lah. Iya. Dimusyawarahkan gitu. Tuh kan, padahal ya tidak sekeras yang diberitakan tiba-tiba langsung persidangan, langsung tiba-tiba penjara. Di pidana gitu pun ya. ada mekanisme RJ tuh, Mbak. Iya, betul. itu kan Musyawarah juga musyawarah dulu. itu ya. Karena balik lagi ke mungkin
budaya kita ya, Iya. mendahulukan musyawarah lah, musyawarah Iya, betul, mufakat betul. Indonesia lah. Makanya kalau misalkan malu bertanya sesaat di jalan pasti itu ya. Jadi jangan malu-malu karena sudah ada Halo JPN juga ya. Nggak bisa datang ke kejaksaan, bisa langsung ke websitenya Halo JPN. Nah, baik, bagaimana juga upaya Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan edukasi kepada instansi? Kalau lebih spesifikkah mungkin dibandingkan dengan kepada masyarakat? Ya gini, mungkin kalau ke masyarakat kan kita melewati ini Mbak ya, mungkin lewat TV Tabalong Iya. ini kita penyuluhan hukum. Mungkin kalau ke pemerintah itu atau instansi biasanya kita bersurat, itu bisa juga kita bersurat. Jadi kita punya pelayanan pendampingan hukum atau bantuan hukum gitu. Karena terus karena kita sudah sering sharing begini Mbak, dari instansi itu biasanya sudah pada tahu Mbak gitu. Atau mereka sudah langganan tiap tahun gitu, tiap tahun sudah langganan. Jadi tahun kemarin berhasil sama kami dampingi aman pekerjaannya dari awal sampai akhir. Nah tahun depan mereka datang lagi gitu, minta pendampingan hukum dan lain sebagainya, pendapat hukum dan lain sebagainya begitu. Dan biasanya juga dari instansi dulu nih ya yang untuk mengajukan pendampingan dari kejaksaan Iya. Apa ya lebih sudah familiar lah ibaratnya. Nah ya, sudah langganan. Baik, pesan Jaksa Pengacara Negara kepada masyarakat Tabalong agar lebih memahami dalam menyelesaikan perkara dalam bidang perdata dan juga tata usaha seperti apa nih? Pesan dari saya ya Mbak ya terhadap masyarakat Tabalong ini lebih sadar lalu melek hukum lah, lebih mendahulukan pendekatan seperti musyawarah apabila terjadi masalah, terus guyup, rukun gitulah, terus sadar hukum lah, intinya itu aja sih Mbak. Sadar hukum. Mas Tigor mungkin? Iya, ada istilahnya itu asas fiksi hukum ya, semua orang tahu akan hukum. Jadi masyarakat itu tidak bisa pada butakan hukum, jadi harus belajar, memahami peraturan-peraturan, gitu intinya. Berarti ya? Iya, ya supaya masyarakat dengan adanya kita, ya itu tadi melek hukum. Jadi hukum itu penting Mbak, karena kita berkendara aja pasti ada hukum, ya kan? Kita dimanapun itu akan bertemu dengan yang namanya hukum, gitu. Jadi supaya masyarakat juga selalu berhati-hati gitu. Adanya kita juga itu supaya selalu berhati-hati, jangan sampai terjerat yang namanya hukum gitu. Jadi kenali hukum, jauhi hukuman. Biasanya gitu. Jauhi hukuman ya. Ya, karena yang namanya hukum tidak akan ini ya, maksudnya tidak disamaratakan bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum, biasanya gitu ya, kayak jadi tidak ada alasan ya, jadi kita yang harus mencari tahu. Makanya jangan selalu melewatkan dialog spesial Jaksa Menyapa karena banyak sekali informasi dan juga edukasi yang akan diberikan oleh kejaksaan untuk masyarakat semuanya. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog Jaksa Menyapa hari ini. Semoga melalui perbincangan hari ini masyarakat semakin memahami bahwa kejaksaan tidak hanya hadir dalam perkara pidana ya, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum, pelayanan hukum, hingga menjaga kepentingan negara dan juga masyarakat melalui jalur hukum yang tepat. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berhadir di sini dari Kejaksaan Negeri Tabalong atas berbagi informasi dan juga edukasi hukum yang telah dibagikan kepada kita bersama terkait peran dan juga tugas Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata dan juga tata negara ya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Saya Ergi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.